Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penetapan kadar air dan ruang pori total. Kemudian ada 2 topik tambahan, yaitu mengenai penetrasi tanah dan percobaan erosi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Leoni Syaloho dengan NPM 2214191068. Saya Devika Aulia Safitri dengan NPM 2214191046. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Rasa Sabila dengan NPM terakhir 086. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Margaret Sirait dengan NPM terakhir 092. Saya Nur Apni Aulia dengan NPM 2254191002. Saya Muhammad Rizky Zulkarnain dengan NPM 2214191096. Dengan NPM 2214191048. Materi yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan berikut pelampiran. Baik, yang pertama, latar belakang. Porositas tanah didefinisikan sebagai ruang fungsional yang menghubungkan tubuh tanah dengan lingkungannya. Kemudian air menepati ruang pori berdasarkan diameter ruangannya. Bentuk dan jumlah pori sangat ditentukan oleh kandungan liat tanah. Kandungan liat mineral bersifat mengembang dan menurut yang kadarnya berhubungan dengan perubahan kandungan air tanah. Proses tersebut dapat mempengaruhi perubahan pori tanah. Pergerakan air dalam tanah atau konduktivitas hidraulik tanah terbagi atas dua, yaitu konduktivitas hidraulik jenuh dan konduktivitas hidraulik tidak jenuh. Pori yang ada di dalam agregat tanah akan mempercepat bergeraknya air. Kemudian untuk tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari pori tanah dan peranan dari pori tanah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kadar air gravimetrik dan bagaimana kadar air volumetrik. Tinjauan pustaka. Porositas adalah proporsi ruang pori total terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara. Porositas tanah merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan sistem ruang pori total pada tanah. Tanah merupakan medium alam untuk pertumbuhan tanaman. Tanah menyediakan unsur-unsur tanah sebagai makanan tanaman untuk tumbuhannya. Akibatnya, dengan proses pembentukan tanah, maka akan terbentuklah sifat kimia, fisika, dan biologis. Berat isi atau kerapatan menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering, volume tanah, dan termasuk volume pori-pori tanah diantaranya, yaitu berat isi merupakan petunjuk kepada berat tanah. Makin padat suatu tanah, maka makin tinggi pori-porinya. Berarti makin sulit meluruskan air atau mengurus akar. Peran kadar air pada dasarnya dapat menggunakan alat ukur dan pengukuran geometri ukur. Pengukuran dengan metode ukur atau pengeringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam suatu ruangan dengan prinsip bahwa air yang tergantung mengandung dalam suhu bahan atau penguapan. Bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Suhu dan kelembapan tanah merupakan unsur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Suhu tanah dipengaruhi oleh jumlah serangan radiasi matahari oleh permukaan tanah. Kelembapan tanah adalah jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Kelembapan tanah juga sangat dinamis disebabkan penguapan oleh permukaan tanah, transpirasi, dan kolakasi. Metodologi. Kelompok 4. Praktikum kali ini dengan penetapan kadar air dan ruang pori total dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pada pukul 10 sampai dengan 12.50 bertepatan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan pada pori total tanah yaitu pisau, ring sampel, penggaris, cawan aluminium, stok, timbangan, oven, palu dan papan, dan sampel tanah. Metodologi, waktu dan tempat. Praktikum kali ini dengan penetapan kadar air dan pori total dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pada pukul 10 sampai dengan
Yang keenam, diletakkan tabung lain tepat di atas tabung pertama dengan posisi bagian yang tumpul pertama lalu ditekan. Yang ketujuh, dikali skop dan cangkul pada tanah di dalam tabung. Yang kedelapan, dipisahkan kedua tabung dengan hati-hati dan dipotong kelebihan tanah yang ada pada bagian kedua tabung dengan hati-hati. Yang kesembilan, ditutup tabung dengan tutup plastik dan dikuatkan dengan isolasi. Yang kesepuluh, ditimbang contoh tanah beserta tabungnya. Yang ke-11, di oven contoh tanah pada suhu 102-105 derajat Celcius selama 24 jam, tetapi jika tanah basah, pengovenan dilakukan 48 jam. Yang ke-12, dimatikan oven dan ditunggu sekitar 30 menit sampai tabung agak dingin atau dimasukkan ke dalam desikator. Yang ke-13, dihitung bobot kering tanah. Yang ke-14, ditentukan volume tanah dalam tabung. Yang ke-15, ditentukan kerapatan isi. Ke-16, ditentukan kadar air volumetrik, dan yang terakhir hasilnya. Selanjutnya, pengamatan contoh tanah utuh. Yang pertama, diletakkan dan dibersihkan lapisan tanah yang akan diambil contohnya. Diletakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut dan ditekan dengan balok kecil. Yang kedua, digali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisau. Yang ketiga, diiris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat, diletakkan tabung lain tepat di atas tabung pertama dengan posisi bagian yang tumpul dari tabung yang kedua berhimpit dengan tabung pertama lalu ditekan. Lalu yang kelima, digali dengan skop atau cangkul tanah yang ada di dalam tabungnya. Yang keenam, dipisahkan kedua tabung dengan hati-hati dan dipotong kelebihan tanah yang ada pada bagian kedua tabung dengan hati-hati. Yang ketujuh, ditutup tabung dengan tutup plastik dan dikuatkan dengan isolasi. Yang kedelapan, dicatat kode lokasi, kedalaman secara tepat, dan tanggal pada isolasi. Yang terakhir, hasil. Kemudian, penentuan kerapatan isi dan ruang pori total. Yang pertama, diambil contoh tanah utuh di lapang, ditimbang contoh tanah tersebut beserta tabungnya. Yang kedua, di oven tanah pada suhu 102-105 derajat Celcius selama 24 jam. Jika tanah terlalu basah, di oven selama 48 jam. Yang ketiga, dimatikan oven dan ditunggu sekitar 30 menit sampai tabung agak dingin dan dimasukkan ke dalam desikator dan ditimbang. Yang keempat, ditetapkan kadar airnya. Yang kelima, dihitung bobot kering tanahnya. Yang keenam, ditentukan volume tanah dalam tabung. Yang ketujuh, ditentukan kerapatan isi. Yang kedelapan, dihitung ruang pori total. Dan yang terakhir, hasil. Ini saya akan membahas hasil dan bahas data. Pada tabel pertama, hasil penetapan kadar air tanah dengan metode gravimetrik. Pada sampel 0 sampai 10 cm, cawan timbang kosongnya didapatkan 17,1 gram, tanah kering udaranya didapatkan 22,1 gram, tanah ovennya pada suhu 105 derajat Celcius didapatkan 3,7 gram, dan kadar airnya 2,84%. Pada sampel yang kedua, kedalaman 10 sampai 20 cm, cawan timbang kosongnya didapatkan 17 gram, tanah kering udaranya didapatkan 22 gram, tanah kering oven pada suhu 105 derajat Celcius didapatkan 3,2 gram, dan kadar airnya 1,7%. Pada tabel yang kedua, hasil penetapan kadar air tanah dengan metode volumetrik. Pada sampel kedalaman 0 sampai 10 cm, kadar air gravimetriknya didapatkan 2,84%, kecepatan kerapatan isi gram per cm didapatkan 0,021 gram per cm, kadar volumetriknya didapatkan 0,05964%. Pada kedalaman 10 sampai 20 cm, kadar air gravimetriknya didapatkan 1,7%, kerapatan isinya 0,038 gram per cm, kadar air volumetriknya 0,0646%. Pada tabel yang kedua, hasil penetapan kerapatan isi dan ruang pori total. Sampelnya 0 sampai 10 cm, kerapatan isi 0,021 gram per cm, dan ruang pori totalnya 0,99%. Pada sampel yang kedua, kedalaman 10 sampai 20 cm, kerapatan isinya didapatkan 0,038 gram per cm, dan yang terakhir ruang pori totalnya didapatkan 0,98%. Selanjutnya yaitu pembahasan di mana kadar air tanah adalah konsistensi air di dalam tanah yang biasanya dinyatakan dengan berat kering. Kadar air tanah merupakan jumlah air yang terkandung dalam pori-pori tanah, di mana kandungan air dalam tanah sangat berpengaruh pada konsistensi tanah dan kesesuaian tanah untuk diolah.
pori total dan kandungan kadar air tanah sangat erat kaitannya. Untuk ruang pori tanah, ukuran partikel tidak terlalu padat, maka kadar air tanah akan bisa masuk atau dengan mudah dapat digunakan. Maka, pada ruang pori permeabilitas air berada pada titik air dalam tanah juga tinggi, dan air bawah tanah mudah berpindah. Selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu pori tanah adalah ruang fungsional yang menghubungkan tubuh tanah dengan lingkungannya. Pori tanah berperan untuk menentukan pergerakan air di dalam tanah. Yang kedua, kadar air pada praktik ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan metode gravimetrik dengan sampel pertama 0 sampai 10 cm sebesar 2,84% dan pada sampel kedua 10 sampai 20 cm yaitu 1,7%. Metode kedua menggunakan volumetrik dengan sampel pertama 0 sampai 10 cm sebesar 0,05964% dan sampel kedua 10 sampai 20 cm yaitu 0,0646%. Kemudian lampiran yang pertama yaitu gambar 1 perhitungan bobot pada ring sampel. Gambar kedua yaitu penggalian tanah dengan sekop. Gambar ketiga penekanan tabung ke dalam tanah. Gambar keempat pengopenan. Gambar kelima pemisahan kedua tabung. Cobaan erosi. Pengertian erosi. Erosi merupakan hilangnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang dibawa oleh air dan angin. Penyebab terjadinya erosi tersendiri yaitu interaksi kerja antar faktor-faktor iklim, topografi, vegetasi, dan manusia. Dampak terjadinya erosi adalah hilangnya lapisan bagian tanah atas dan yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman, berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Yang ketiga itu tanah yang terangkut akan diendapkan di tempat lain seperti sungai, waduk, danau, dan lebih rendah dan lain-lainnya. Kegiatan praktikum penyebab erosi. Gambar 1 adalah penyiapan tanah kedua wadah. Gambar kedua penyiapan penyiraman air. Gambar ketiga keadaan tanah setelah diberi air, dan gambar keempat pengukuran dapur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan penetrasi tanah. Pengertian penetrasi tanah. Penetrasi tanah adalah daya yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk masuk ke dalam tanah. Yang kedua, hubungan dalam pertanian. Hubungan penetrasi dengan pertanian yaitu dengan pertumbuhan dan perkembangan akar dalam tanah, hasil panen, dan sifat fisik tanaman yang berhubungan dengan produksi tanah. Tanaman. Dalam bidang pertanian, untuk mengetahui ketahanan terhadap penetrasi akar tanaman digunakan penetrometer atau penetrograf. Penetrometer digunakan untuk mengetahui sifat-sifat tanah tanpa merusak massa tanah. Terus berbagai jenis penetrometer yang dapat digunakan untuk ketahanan tanah ada kaitannya dengan tujuan pertanian yaitu ada dua. Yang pertama penetrometer saku dan yang kedua penetrometer tangan. Di sini ada gambar 1 tentang pengukuran menggunakan penetrometer saku dan gambar 2 pengukuran menggunakan penetrometer tangan.